Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman setia, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan baik-baik semua ya. Dan yang lagi kurang baik, semoga Allah mempermudah keadaannya ya. Dan yang lagi kurang sehat, semoga cepat sembuh. Amin. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang sejarah suku Melayu, karakteristik dan kebudayaannya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan video ini, alangkah baiknya mari kita dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video terupdate, menarik, dan informatif dari channel ini. Sahabat semuanya, mari kita langsung masuk ke pembahasan videonya. Ras Melayu datang pertama kali ke daerah Riau sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Mereka datang dari daratan Asia bagian tengah dan menyeberang dari semenanjung Malaysia. Kedatangan kedua terjadi pada tahun 1500 sebelum Masehi dan gelombang kedatangan ketiga sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Suku Melayu Riau adalah salah satu keturunan para migran dari daratan Asia tersebut. Dalam sejarah kebudayaannya, mereka juga telah mengalami beberapa pengaruh peradaban seperti Hindu, Islam, dan juga peradaban Cina dan Barat dalam kurung Belanda, Inggris, dan Portugis. Pada abad-abad yang dulu, mereka sempat mempunyai beberapa kerajaan, seperti Kesultanan Bintan atau Tumasik, Kandis atau Kuantan, Gasip atau Siak, Kriteng atau Indragin, Lingga, Malaka, Rokan, Siak Sri Indrapura, Kampar, Pelalawan, dan Singingi. Pada masa sekarang populasinya terus bertambah, tersebar terutama di Provinsi Riau maupun kepulauannya dan di sekitar daerah aliran sungai-sungai besar di daratan Sumatera bagian timur. Bahasa Melayu ini tidak jauh berbeda dengan bahasa Indonesia sekarang, malah dianggap sebagai salah satu sumber dasar bahasa Indonesia. Disebut juga bahasa Melayu tinggi karena awalnya digunakan sebagai bahasa sastra oleh masyarakat Indonesia pada akhir abad yang lalu. Sebelum mengenal tulisan Latin, masyarakat ini menuliskan gagasan mereka dalam tulisan Arab Melayu atau Arab Gundul. Mata pencaharian suku Melayu Riau. Orang Melayu di Riau ini amat sedikit yang bertanam padi di sawah karena keadaan alamnya yang tidak memungkinkan untuk itu. Namun sebagian kecil ada juga yang berladang. Pada masa dulu mungkin mereka lebih mengandalkan mata pencaharian mengolah sagu, mengumpulkan hasil hutan, menangkap ikan, berladang, dan berdagang. Tanaman mereka biasanya padi ladang, ubi, sayuran, dan buah-buahan. Kemudian mereka juga menanam tanaman keras yang sempat melambung harganya, yaitu karet. Sebagai masyarakat yang berdiam di wilayah perairan, mereka juga banyak mengembangkan alat transportasi di laut, seperti lancang perahu layar 2 tiang dengan sebuah pondok di atasnya, penjajab kapal kayu penjelajah, jung perahu layar kecil, sampan balang perahu layar kecil untuk menangkap ikan. Untuk di sungai, mereka menggunakan sampan kolek, sampan kotak, dan belukan, ketiganya tergolong perahu lesung yang ramping bentuknya. Kemudian ada pula yang disebut perahu jalur, yaitu perahu panjang yang digunakan untuk berlomba di sungai. Masyarakat Melayu Riau. Setiap keluarga inti berdiam di rumah sendiri, kecuali pasangan baru yang biasanya lebih suka menumpang di rumah pihak istri sampai mereka punya anak pertama. Karena itu pola menetap mereka boleh dikatakan neolokal. Keluarga inti umumnya mendirikan rumah di lingkungan tempat tinggal pihak istri. Prinsip garis keturunan atau kekerabatan lebih cenderung parental atau bilateral. Hubungan kekerabatan dilakukan dengan kata sapaan yang khas. Anak pertama dipanggil Long, anak kedua Ngah, di bawahnya dipanggil Cik, yang bungsu dipanggil Cu atau Ucu. Biasanya panggilan itu ditambah dengan menyebutkan ciri-ciri fisik orang yang bersangkutan. Misalnya Cik hitam, jika Cik itu orang hitam. Ngah utih jika Ngah itu orangnya putih. Cu andak jika Ucu itu orangnya pendek. Cik unggal jika si buyung itu anak tunggal, dan sebagainya. Pada masa dulu orang Melayu juga hidup mengelompok menurut asal keturunan yang mereka sebut suku. Kelompok keturunan ini memakai garis hubungan kekerabatan yang patrilineal sifatnya. Tetapi orang Melayu Riau yang tinggal di daratan Sumatera dan dekat dengan Minangkabau, sebagian menganut paham suku yang matrilineal. Ada pula yang menyebut suku dengan Hinduk dalam kurung, induk atau cikal bakal. Setiap suku dipimpin oleh seorang penghulu. Kalau suku itu berdiam di sebuah kampung, maka penghulu langsung pula menjadi datuk penghulu kampung dalam kurung, kepala kampung. Setiap penghulu dibantu pula oleh beberapa tokoh seperti Batin, Jenang, Tua-tua, dan Monti. Di bidang keagamaan dikenal pemimpin seperti imam dan khotib. Pelapisan sosial dalam kehidupan masyarakat Melayu Riau ini tidak lagi tajam seperti di zaman Kesultanan dulu. Walaupun begitu, masih ada golongan-golongan tertentu yang dianggap mempunyai ciri keturunan sendiri. Misalnya golongan bangsawan yang terdiri dari keturunan sultan dan raja, golongan datuk-datuk kepala suku, atau penghulu kepala kampung.
Kemudian ada lagi golongan pemuka masyarakat yang disebut cerdik pandai. Orang tua-tua, golongan ulama dan orang-orang kaya. Kesenian dan budaya suku Melayu Riau. Kesenian orang Melayu Riau kebanyakan bernafaskan budaya Islam. Di sini berkembang seni sastra keagamaan yang dinyanyikan pula dengan iringan musik rebana, berdah, kerompang atau kompang, dan sebagainya. Tari-tarian Melayu pernah populer pada awal kemerdekaan Indonesia. Di lingkungan masyarakat ini pernah pula lahir teater rakyat seperti Makyong, Dul Muluk, dan Mendu. Musik Melayu dianggap sebagai dasar dari perkembangan musik dangdut yang populer sekarang. Agama suku Melayu Riau. Masyarakat Melayu Riau memeluk agama Islam sejak abad ke-11 Masehi. Tetapi dalam masyarakat ini juga masih dapat ditemui tokoh-tokoh yang menguasai ilmu gaib dan keyakinan animistis yang disebut bomo dalam kurung dukun. Mereka percaya bahwa ada makhluk-makhluk halus yang bisa berubah wujud menjadi buaya putih, gajah memo, ular bidai, harimau tengkis, dan lain-lain. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga kalian semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan dan tidak lupa semoga kalian diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat, mari kita beri support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share biar kita tetap semangat buat kontennya.